kami ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini letaknya di dekat Taman Suropati, Jalan Imam Bonjol. Museumnya bagus, tamannya bagus, jumlah pengunjungnya kurang bagus karena sepi. Tapi tamannya berat bagus loh. Kalau lihat tuh ada pohon yang gede-gede, ya, pohonnya gede banget. Ada bunga-bunga yang lucu di bawahnya, bunga yang lucu, dan ada saya dan teman-teman yang tidak lucu. Yuk kita coba hidup dalam. Inilah bagian dalam dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Wah, tapi nyaman sekali ya. Ruang pertama yaitu di mana dulu rumah ini di tempat dijajah Jepang, ditempati oleh Jepang, yaitu namanya Laksamana Raja Indonesia. Laksamana Raja Indonesia, kemudian Pura, Nyamat Bajo, Bung Hatta, sama Bung Karno. Masuk ke ruang 2. Di ruang 2 ini kita namakan ruang perumusan naskah proklamasi. Oh, tapi rumahnya Mei Laksamana Raja Indonesia, karena waktu itu kan tahun 42 kan Jepang pakai setinggi Jepang. Nah, di ruang inilah tempat Bung Karno, Bung Hatta sama Pak Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Apa yang terjadi di ruang 2 ini, ternyata di ruang 3 ini adalah beliau bertiga merumuskan aklamasi. Waktu itu yang Bung Hatta menawarkan apa? Bung Karno bilang Bung saja menuliskan, Bung saja menulis, sambil yang membantu. Kiranya bantu itu kalau musyawarah, makanya hasil musyawarah itu nampak tuh. Ada coretan-coretan yang seharusnya tidak, ini kurang pas berfungsi begini, oh ya tidak. Tapi Bung Karno waktu ada kesalahan pun kekeliruan tidak menghapus, masih ada aslinya bawah itu. Di ruang 3 ini di ruang pekan, karena mereka sudah hadir kurang lebih 30-40 orang. Oh, tadi ada data setelah dibacakan Bung Karno melakukan dulu, Bung Karno memanggil Pak Saidi Melik untuk ketik itu di ruang ini. Yang menemani Pak Saidi Melik namanya Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Siapa Bapak Burhanuddin? Dia adalah wartawan yang sekarang jadi ketua Harian Merdeka. Yang pertama, Pak Saidi Melik pada saat mengetikkan merubah 3 kata dari konsep tulisan tangan Bung Karno. Yang pertama, konsep yang dirubah, tulisan tangan Bung Karno menggunakan tempo pakai H. Tapi Pak Saidi Melik mengetiknya tempo. Yang kedua, Bung Karno menuliskannya wakil-wakil bangsa Indonesia. Pak Saidi Melik ngetiknya atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, penambahan hari dan bulan, nanti bisa dilihat menurutnya. Jadi gambar ini menjelaskan kalau di tahun 41 itu adalah serangan Pearl Harbor. Ini di novel-novelnya versi ya. Jadi gara-gara serangan Jepang ke Amerika Serikat dalam Pearl Harbor, akhirnya si Jepang ini menang dan akhirnya India Belanda nyerah. Nah, setelah itu Jepang makin hebat, akhirnya si Jepangnya
penjajah lain, jadi masuk sini nih negara kita, ya. Tapi negara kita ketika lagi dijajah mereka, tiba-tiba mereka nyerah sama sekutu, ya kan? Habis menang dari sini, menang dari Hindia Belanda, dikalahin sekutu, hukum karma berlaku bro, ya kan? Nah itu baru nih, pas mereka menyerah, baru negara kita mau merdeka. Ini gambar di sini. Begitu negara kita mau merdeka, ada 4 rangkai. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara yang kaosnya saya pakai ini, sama Kiai Haji Mas Mansur. Akhirnya mereka mempersiapkan kemerdekaan. Nah, sembari mempersiapkan kemerdekaan, ada ini nih, ada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Orang ini lagi-lagi ada Ki Hajar Dewantara. Ini orang eksis banget deh bre. Lanjut lagi, ini ada setelah diperiksa akhirnya dibikin panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini orang-orangnya, ya. Dan lagi-lagi ada Ki Hajar Dewantara. Eksis banget ya guys. Eksis banget Ki Hajar Dewantara. Ini dia. Mari kita muter-muter lagi. Ini adalah foto kantor berita Antara yang lama. Jadi kalau Anda pernah lewat Pasar Baru atau main-main ke pameran fotonya, nah ini dia nih foto zaman dulu, ya. Nuansa Cina ini lumayan kental, kelihatan dari ada nama-nama toko Cina itu, Wang Fusheng, apa ini, Li Yongmin, emang baru dia di Pasar Baru. Dan kantor berita Antara lah yang pertama kali menyiarkan kemerdekaan Indonesia. Lalu poster ini menjelaskan ada foto sidang PPKI. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata pejabat-pejabat kita nggak lengah-lengah, mereka langsung sidang, membentuk kementerian, membentuk kebijakan-kebijakan, ini orang-orang. Wah, saya makin bangga aja nih yang profesi saya sebagai penyiar radio, karena ternyata yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia, ya itu dulu adalah dari media radio. Ini makanya sampai dipajang di Museum Rumusan Naskah Proklamasi, kalau radio itu sangat berjasa banget atas kemerdekaan Indonesia. Lalu kita lihat itu adalah kaset rekamannya. Jadi dari master kaset ini di copy, disebarin ke radio-radio untuk mengumandangkan kemerdekaan, karena isi dari kaset ini adalah pembacaan teks proklamasi. Lalu yang di sini ini adalah versi barunya. Ini ada piringan hitam yang dibikin sama Lokananta yang ada di Solo. Nah ini isinya adalah lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa yang dinyanyiin sama paduan suara PPKI. Jadi habis pidato diputerin lagu ini, dahsyat. Nah, setelah dibaca naskah proklamasi, gimana sih tanggapan rakyat atas kemerdekaan Indonesia? Di Jakarta sendiri seperti di foto ini berarak-arak, sedangkan di Semarang itu disiarkan lewat Masjid Besar Semarang. Keren ya? Jadi ini disiarin ya membaca naskah proklamasi ini menjelang khotbah Jumat. Jadi Jumat pasang proklamasi, keren ya? Dulu ada di Surabaya, namanya maupun di Balai Kotanya, di Kalimantan Barat. Nah, terus di Bukit Tinggi ini berbeda karena perayaannya cuma tanggal 17, tapi dirayain tanggal 18 dan presiden kita Bung Karno lalu sama istrinya nih Bu Fatmawati datang ke sana. Wah, mantap sekali, itulah kita pesta kemerdekaan negara kita. Ini adalah foto musik Tadashi Maeda. Jadi Tadashi Maeda ini adalah laksamana Buddha yang berasal dari Jepang. Memang si kasarnya dia bisa dikatakan lah sebagai pembelot Jepang, karena buktinya dia itu mempersilahkan Bung Karno, Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo untuk merumuskan proklamasi
Antasari pahamnya dia kalau dia cinta kedamaian, negara nggak boleh dijajah. Inilah orangnya fotonya. Mantap sekali. Dan ini saya kira awal keluarganya. Aku tangan di foto menuliskan kalau ini adalah staf dan pembantunya. Gila, cakep-cakep banget pembantunya. Terus anjingnya juga lucu banget tuh. Gemes ya. Ternyata untuk bisa merdeka, bangsa kita butuh perjuangan yang panjang, butuh perjuangan yang berat juga ya. Nah ini makanya untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut lagi soal perumusan naskah proklamasi, ingin mengenang sejarah, supaya kita bisa mencintai bangsa kita lebih baik juga, silakan datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jalan Imam Bonjol. Tempatnya menyenangkan, murah juga, dan pastinya edukatif. Keren deh pokoknya.